ikatan angin. Kuda-kuda harus dibuat dengan bahan kayu yang berkualitas baik. Rangka kuda-kuda dapat menggunakan kayu ukuran 812 dan cording dapat dibuat dengan kayu berukuran 612 sebagai bahan konstruksi dengan ukuran standar yang dihubungkan dengan sistem sambungan yang kokoh. Pada pertemuan kayu, dibuat rakitan dan diperkuat dengan plat baja tebal 4 mm, lebar 40 mm, dan menggunakan baut minimal 10 mm. Sedangkan ampik terbuat dari susunan batu bata yang direkatkan dengan campuran adukan 1 semen banding 4 pasir dan diplester. Ampik diberi bingkai yang terbuat dari beton bertulang berukuran 15 x 12 cm dengan tulangan utama berdiameter 10 mm, tulangan begel berdiameter 8 mm, dan tebal selimut beton 1 cm. Penggunaan bahan ringan seperti papan dan GFC juga dianjurkan untuk meminimalisasi akibat yang parah apabila ampik roboh saat terjadi gempa. Di antara kuda-kuda, antar kuda-kuda dengan ampik atau antar ampik harus dipasang ikatan angin yang menggunakan kayu menyilang dengan ukuran 612. Dan pada sambungan ikatan angin dengan kuda-kuda atau ampik harus disambung dengan baut yang berukuran minimum 10 mm. Dan struktur utama yang terakhir adalah dinding. Dinding dapat dibuat dari pasangan batu bata yang direkatkan oleh spesi dengan campuran 1 ember semen dan 4 ember pasir. Spesi atau siar bata memiliki tebal 1,5 cm dan dibuat berselang-seling pada tiap lapis bata. Luas dinding maksimal adalah 9 meter persegi, dengan demikian jarak maksimum antar kolom adalah 3 meter. Nah, agar pasangan bata lebih kuat, batu bata direndam terlebih dahulu di dalam bak air. Batu bata yang baik tidak mengeluarkan banyak gelembung dan tidak hancur bila direndam dalam air. Selanjutnya, batu bata dikeringkan permukaannya sebelum dipasang atau dilekatkan pada mortar. Terus ada hal yang penting, Mbak, ya, di dalam hal ini adalah hubungan antara elemen struktur itu, elemen bangunan itu harus kuat, harus betul-betul menyatu begitu, Mbak, ya. Oh, jadi satu sama lain tuh harus kuat ya, Pak. Kalau enggak juga cepet roboh lagi. Iya, karena itu yang menyatukan bangunan itu sehingga dia bisa kokoh bersama begitu ya. Dalam membangun rumah yang lebih aman terhadap goncangan gempa, Pak Sarwidi mengatakan bahwa hubungan antar elemen struktur utama adalah faktor penting sebagai pembentuk satu ketahanan terhadap goncangan gempa. Balok pengikat atau sloof dihubungkan dengan fondasi menggunakan angkur-angkur besi berdiameter 10 mm yang ditanam dengan jarak maksimum setiap 1 meter. Sedangkan ujung tulangan kolom dibengkokkan atau dilewatkan ke dalam sloof dengan panjang lewatan minimum 40 cm sebagai penghubung antara balok pengikat atau sloof dengan kolom. Untuk menambah kekuatan dinding, pada setiap 6 lapis bata diberi angkur besi yang berdiameter minimum 10 mm dengan panjang 40 cm. Dan untuk pengikat kolom dengan balok ring, tulangan kolom bagian atas dibengkokkan ke dalam ring sepanjang 40 cm. Nah, agar kedudukan kuda-kuda kayu lebih stabil, maka pada kaki kuda-kuda perlu dipasang angkur besi berdiameter 10 mm yang ditanamkan pada ring, atau dengan mengikat kaki kuda-kuda pada kolom dengan 2 buah angkur berdiameter 10 mm. Dan agar ampik atau gunung-gunung lebih stabil, maka gunung-gunung tersebut juga perlu dipasang angkur dengan ukuran diameter 10 mm
sepanjang 40 cm di setiap 6 lapis bata. Dan tulangan ampik bagian bawah dilebihkan ke dalam kolom sepanjang 40 cm. Setelah berbincang dengan Pak Sarwidi, ternyata dalam membangun rumah yang lebih aman, cara pengecoran beton juga menjadi salah satu faktor yang utama. Karena pengecoran beton tersebut akan digunakan untuk pembuatan struktur rangka pengikat dari bangunan, sehingga dapat dihindari ruang kosong atau pori-pori pada pengecoran. Pori-pori atau keropos yang terjadi pada saat pengecoran akan memperlemah rangka tersebut dan akan membahayakan atau meningkatkan resiko terjadinya kegagalan bangunan pada saat goncangan gempa. Dalam pengecoran beton untuk membuat kolom, cetakan atau backcasting harus rapat, kuat, dan kokoh. Selanjutnya, pengecoran kolom dilakukan secara bertahap, yaitu setiap 1 meter. Pada saat pengecoran, beton perlu dirojok dengan besi tulangan atau bambu agar tidak ada yang keropos. Pelepasan cetakan atau backcasting minimum 3 hari setelah pengecoran. Dan untuk memudahkan pelepasan cetakan atau backcasting, maka kayu boleh dilumuri dengan minyak. Cetakan balok dapat dipasang di atas dinding. Pada balok gantung, maka cetakan atau backcasting harus diberi penyangga. Penyangga dapat menggunakan bambu atau kayu yang cukup kuat. Cetakan backcasting dapat dilepas setelah 3 hari untuk balok yang menumpu pada dinding. Pada balok gantung, maka cetakan baru dilepas setelah 14 hari. Saya seperti sekolah lagi nih Pak, jadi mendapatkan banyak informasi dari Bapak. Iya, Mbak. Ya. Ternyata Pak, banyak sekali perbedaan membuat rumah yang aman dengan membuat rumah yang seperti orang lain banyak biasa mengerjakan. Iya, betul Mbak. Ya, betul. Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, semoga dengan penjelasan ini masyarakat lebih sadar untuk membangun rumah yang lebih aman gitu Mas. Ya. Iya Pak, masalahnya nyawa juga taruhannya kan Pak. Iya betul, jadi itu demi nyawa demi keamanan bersama begitu Mbak ya. Begitu saya pamit Pak, terima kasih banyak Oke, ya. sama-sama Mbak ya. Oke, mari Mbak. Sudah seharusnya rumah yang kita buat itu kokoh dan bisa sebagai tempat berlindung dalam menghadapi bencana gempa bumi. Keselamatan jiwa kita dan anggota keluarga adalah hal penting yang harus kita pertimbangkan dalam membuat rumah. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus lebih peduli dalam membangun rumah kita dan mengikuti persyaratan pokok rumah lebih aman dari gempa.